Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tegara Syakur dari kelas 11-2. Saya ingin menjelaskan tentang perlawanan Banten terhadap VOC. Yang pertama ada pendahuluan. Perlawanan Banten terhadap VOC adalah bagian penting dalam sejarah perjuangan melawan kolonialisme Belanda di Indonesia. Perlawanan ini melibatkan serangkaian konflik antara Kesultanan Banten dan VOC yang merupakan perusahaan dagang Belanda yang juga berfungsi sebagai kekuatan kolonial. Yang kedua ada latar belakang. Perlawanan Banten terhadap VOC adalah bagian penting dalam sejarah perjuangan melawan kolonialisme Belanda di Indonesia. Perlawanan ini melibatkan serangkaian konflik antara Kesultanan Banten dan VOC yang merupakan perusahaan dagang Belanda yang juga berfungsi sebagai kekuatan kolonial. Yang ketiga ada motivasi perlawanan. Yang pertama ada ekonomi dan kedaulatan. Banten ingin mempertahankan kendali atas jalur perdagangan dan sumber daya alamnya dari pengaruh asing. VOC juga berusaha menguasai perdagangan lada dan rempah yang sangat berharga, dan ini mengancam ekonomi dan kedaulatan Banten. Yang kedua, ada politik. Banten juga menolak dominasi politik dan militer Belanda yang mengancam kekuasaan dan kedaulatan Sultan Banten. Yang keempat, ada peristiwa-peristiwa kunci. Yang pertama ada konflik awal. Pada awalnya, VOC melakukan berbagai perjanjian dan perundingan dengan Banten untuk mendapatkan hak-hak perdagangan. Namun, ketidakpuasan terhadap ketentuan-ketentuan yang tidak menguntungkan memicu ketegangan. Yang kedua ada Perang Banten. Perlawanan Banten terhadap VOC berlangsung dalam beberapa tahap. Salah satu konflik besar adalah Perang Banten pada tahun 1651 sampai 1658, di mana Banten menghadapi serangan besar dari VOC yang berusaha menguasai wilayahnya. Yang ketiga ada Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa adalah pemimpin utama dalam perlawanan terhadap VOC. Ia memimpin perlawanan yang kuat dengan dukungan dari rakyat dan pasukan yang setia. Di bawah kepemimpinannya, Banten melancarkan berbagai serangan terhadap benteng-benteng VOC dan melakukan strategi gerilya. Yang keempat ada pengkhianatan dan perpecahan. Perlawanan Banten mengalami tantangan dari dalam. Ada pengkhianatan dan perpecahan di kalangan pengikut Sultan Agung, termasuk perebutan kekuasaan internal yang melemahkan posisi mereka. Selanjutnya ada penurunan dan perlawanan. Kejatuhan Banten. Akhirnya perlawanan Banten mengalami kekalahan setelah serangkaian pertempuran dan pengepungan. VOC berhasil mengalahkan Sultan Ageng dan menjadikannya sebagai bagian dari kekuasaan kolonial mereka. Yang kedua ada penandatanganan perjanjian. Pada tahun 1682, Sultan Ageng Tirtayasa menyerah dan menandatangani perjanjian dengan VOC. Setelah itu, VOC semakin memperkuat pengaruhnya di Banten dan mengendalikan jalur perdagangan di wilayah tersebut. Selanjutnya ada dampak perlawanan. Yang pertama ada kolonialisasi. Keberhasilan VOC dalam mengalahkan perlawanan Banten memperkuat posisi Belanda di Indonesia, dan Banten menjadi salah satu wilayahnya yang sepenuhnya berada di bawah kontrol kolonial Belanda. Yang kedua, kebangkitan nasionalisme. Perlawanan ini menanamkan semangat perjuangan dan kebangkitan nasionalisme yang kemudian menjadi inspirasi bagi gerakan perlawanan lainnya di Indonesia. Kesimpulannya adalah perlawanan Banten terhadap VOC merupakan bagian integral dari sejarah perjuangan melawan penjajahan di Indonesia dan menunjukkan keteguhan rakyat Banten dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan mereka. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan sejarah ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.